Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Anak-anak kelas 10 bertemu dengan saya Muhammad Samsudin untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan kompetensi dasar atau KD 3.1, memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. Untuk pertemuan kali ini saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, ya, tetap menjaga kesehatan, kemudian jaga imun tubuh, jangan lupa olahraga, wajib olahraga ya, jangan lupa minum air putih, ya, minum air putih untuk menjaga kestabilan, ya, kesehatan kalian, karena air putih itu sangat penting. Dan jangan lupa ibadahnya, bagi yang muslim, ya, sholatnya jangan ditinggalkan, ya. Baik, itu sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa, ya, sebelum belajar, ya. Bagi yang muslim silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, untuk materi kita kali ini yaitu membahas tentang kompetensi dasar, memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dalam berkelanjutan. Sejarah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain, ya, bahasa Inggris, history, masa lampau umat manusia. Bahasa Yunani, historia. Bahasa Jerman, yaitu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Pengertian sejarah secara umum, ya, pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Itu, ya. Sumber sejarah, sumber lisan, sumber tertulis, sumber benda, atau artefak. Sumber lisan apa saja? Itu sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Sumber lisan, ya, dari mulut ke mulut, dari cerita, legenda, dan sebagainya, ya. Nah, itu cerita-cerita pada masa lalu, ya. Nah, itu terbagi lagi dua, pelaku dan saksi sejarah. Nah, kalian mungkin boleh bertanya kepada nenek kalian, kakek kalian, ya, atau orang tua kalian. Siapa tahu kakek kalian atau nenek kalian itu bagian dari sejarah, yaitu pelaku atau saksi sejarah. Bedanya di mana pelaku sama saksi? Nah, kalau pelaku ya boleh jadi ya seperti gambar di atas ini, ya, di layar HP Anda atau laptop, yaitu apakah dia untuk pelaku sejarah, apakah dia menjadi tentara, pejuang, dan sebagainya, ya, yang langsung sebagai pelaku sejarahnya, ya, pejuang kemerdekaan, ya, atau saksi sejarah. Mungkin saat itu dia masih kecil, ya, tapi dia sudah menyaksikan pada peristiwa penjajahan tersebut, ya. Nah, ini saksi sejarah. Contoh konkretnya. Kemudian selanjutnya sumber tulisan. Keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Nah, ini apa bentuknya? Namanya apa? Masih ingat? Ya, prasasti. Ya, prasasti. Nah, termasuk teks proklamasi ini juga, ya, ini. Kemudian
Selanjutnya, sumber benda, artefak. Itu benda-benda apapun intinya ya, sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Ruang lingkup sejarah, sejarah sebagai suatu peristiwa unik, penting, abadi. Sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Oke, itu ya. Kemudian pembahasan kita kali ini ya, lanjut kepada konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis, kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Kemudian peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis seperti apa? Bersifat memanjang, waktunya terbatas ya dalam ruang. Nah, itu diakronis. Kemudian sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Nah, bagaimana logikanya? Baik, seperti ini ya konsepnya. Jadi urut masa Kutai, Tarumanegara, masa Sriwijaya, Singasari, masa Majapahit, masa Kerajaan Islam, masa Aceh, Mataram, Makassar, zaman Company VOC, zaman Dendels, masa pemerintahan asing, ya, British government, zaman Netherlands, zaman Nippon, sampai kepada masa Republik Indonesia. Bukan sekedar itu aja, tapi ada keterangan tahunnya. Nah, terus urut ya, urut sampai saat ini. Sampai tahun 2021 gitu. Jadi urut ya. Itu contohnya. Nah, ini contoh konsep kronologis dan diakronis. Nah, contohnya ini ya. Peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ini contohnya lagi untuk kronologis dan diakronis. Oke, kita lanjut. Konsep sinkronik. Apa itu? Yakni mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu dalam waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Yakni cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur ya suatu peristiwa. Nah, contohnya tersebut di atas ya di layar Anda. Ini tragedi G30S PKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan, pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintahkan untuk mengambil alih tentara, menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 PKI. Nah, itu contohnya. Konkret, semuanya ada hubungannya secara sosial. Ya, mungkin bisa dibaca lagi ya. Mungkin kalian bisa pause, bisa perhatikan bagaimana runutannya. Nah, ini perbedaan konsep diakronik dan sinkronik. Contohnya seperti apa? Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Baik, selanjutnya adalah konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan atau pembabakan. Berdasarkan waktu, periodisasi suatu peristiwa sejarah, urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah, kronologis, diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah atau bahasa lainnya apa?